sulit menghafal Al-Quran. Siapa yang bilang sulit? Ya, bisikan dari setan. Setan akan menghembuskan pada pikiran kita. Setan akan menghembuskan ke jiwa kita bahwa Al-Quran itu sulit dihafal. Dan setan menggoda kita bukan sendirian. Ada setan yang kita sebut dengan setan sulit. S-U-L-I-T. Setan yang pertama adalah setan S. Tugasnya membuat kita sibuk mengurus dunia sehingga kita lalai dari Al-Quran. Habis waktu kita mengurus dunia sehingga tak lagi sempat. Maka setan ini harus dilawan. Lawannya apa? Lawannya S juga, sempat. Sempatkan waktu untuk pegang Al-Quran. Paling tidak minimal 2 waktu. 1 subuh, 2 maghrib. 2 waktu simpul saat kita pegang Quran. Selebihnya Al-Quran ikat dengan hafalan. Maka setan sibuk akan pergi meninggalkan kita. 2, setan umur. Faktor U kata banyak orang. Usia jadi problem. Usia jadi masalah. Padahal usia adalah kesempatan. Selama kita masih diberikan usia, saat itulah menghafal Al-Quran. Usia karena sudah sulit menghafal, bukan berarti tidak menghafal. Tapi ada cara menghafal bagi yang usia telah lanjut. Bagi mereka yang usianya telah begitu lemah dalam menghafalkan Al-Quran. Maka jika usia telah lanjut, hafalkan Al-Quran jangan seperti metode anak-anak. Mereka mudah masuk dan sulit lupa. Usia lanjut, sulit masuk dan mudah keluar. Apa yang kita lakukan? Jangan hafalkan Quran banyak-banyak, tapi sedikit demi sedikit. Jadi kalau usia bagi orang lain bermasalah, bagi kita yang penting usaha. Setiap usia ada usahanya. Maka ikuti cara yang kita terapkan pada mereka yang usia lanjut. Sulit. S-U-L-I-T. L. Lupa. Setan akan menggoda kita dengan banyak lupa. Lupa menghafal Quran, takut dosa. Akhirnya kita memilih untuk tidak lagi menghafal karena takut dosa lupa. Bukan lupa yang jadi dosa. Yang jadi dosa adalah melupakan Al-Quran. Lupa itu sifat manusia. Bagaimana agar tidak mudah lupa? Langkahnya jelas. L. Yaitu lakukan lagi, dan lakukan lagi. Lakukan berulang kali. Ulangi. Maka apapun yang mudah lupa, jika sudah kita sering ulang, insya Allah akan semakin kuat ingatannya. Jadi mutlak melawan setan lupa ini, perbanyak mengulang. Bukankah surat Al-Fatihah itu sulit lupa? Kenapa sulit lupa? Karena surat Al-Fatihah dibaca berulang kali, berkali-kali dalam sehari. Jika kita bersikap sama dengan ayat yang lain, jika kita bersikap sama dengan surat yang lain, maka hafalan kita pun akan sekuat Al-Fatihah. I. Inkonsisten. Setan akan menggoda kita untuk mulai lalai. Yang biasanya setiap hari jadi sepekan 2 kali. Yang tadinya sepekan 2 kali menjadi sepekan 1 kali. Yang sepekan 1 kali berubah menjadi sebulan 2 kali. Kemudian jika biasa sebulan 2 kali menjadi sebulan cuma sekali. Lama-lama kita mulai 2 bulan sekali. Lama-lama 3 bulan sekali. Lama-lama setengah tahun. Dan akhirnya kita setahun pun tidak lagi menghafal Al-Quran. Al-Quran pun terlupakan. Apa lawannya? Lawannya adalah istiqomah. Bagaimana agar istiqomah? Allah suka dengan amalan yang istiqomah, walaupun sedikit. Jadi rumusnya adalah sedikit. Tidak usah banyak-banyak. Sedikit saja. 1 hari 1 ayat, 2 hari jadi 2 ayat, 3 hari jadi 3 ayat. Terus lakukan itu, maka ini bukan lagi beban. Jangan 7 hari dalam sepekan. Lebih baik 1 hari 1 ayat, 7 hari 7 ayat. Akan terbentuk pola hidup, dan pola hidup ini yang kita latih setiap hari. Setiap hari tidak pernah lupa dengan Al-Quran, seperti orang yang tidak pernah lupa makan, mereka yang tidak pernah lupa minum, dan bahkan mereka yang tidak pernah lupa tidur. Hafalkan Quran istiqomah setiap hari, berapapun yang Anda dapatkan. Itu jauh lebih baik jika Anda menabung amal. Dan hafalan seperti ini akan jauh lebih kuat dibandingkan mereka yang pekanan. Apalagi kalau bulanan. Dan yang terakhir adalah T. Ini setan yang paling lembut, tapi paling hebat. Hati-hati jika digoda oleh setan T ini. Setan apa itu? Ya, dia adalah setan tunda. Setan jenis ini tidak akan menggoda kita dengan mengatakan jangan lakukan. Tapi dia akan mengatakan nanti saja. Menghafal Quran itu bagus, tapi nanti saja. Pagi kita akan memulai, dia mengatakan nanti saja waktu duha. Ketika duha sudah datang, dia akan mengatakan nanti saja ba'da zuhur. Ketika zuhur sudah sampai dan selesai sholat, dia mengatakan nanti saja selepas makan siang.
Setelah makan siang dia katakan nanti saja setelah tidur siang. Setelah tidur siang dia katakan nanti saja setelah asar. Setelah asar dikatakan nanti saja ba'da maghrib. Setelah maghrib dikatakan nanti saja ba'da isya. Setelah isya nanti saja sebelum tidur. Ketika mau tidur dikatakan nanti saja bangun pas sholat malam. Saat sholat malam bangun tidur nanti saja masih ada waktu. Tidur lagi. Dan akhirnya itu yang terjadi hari demi hari. Hingga akhirnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, setan tunda terus menemani kita dan mengatakan nanti saja. Maka tertundalah kebaikan ini, dan lawannya apa? Lawannya adalah T juga. Apa itu? Tekad. Tekad itu di atas niat. Kalau niat mengatakan saya ingin hafal Al-Quran, pahalanya sudah sempurna karena ada niat. Tekad lebih hebat dari itu, dia mengatakan pokoknya saya harus hafal Al-Quran. Harus hafal Al-Quran. Itu tekad. Dan jagalah tekad ini agar tidak hilang. Karena kehilangan tekad, kehilangan semangat. Kehilangan semangat, maka lepas ikatan, maka lepas juga amal, maka jaga semua dengan tekad. Itulah setan sulit yang akan terus menggoda kita. Lawan dan lawan. Jangan pasrah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah. Setan sulit bisa kita atasi. Sibuk dengan sempat. Usia dengan usaha. Lupa dengan lakukan lagi, ulangi. Inkonsisten dengan istiqomah. Sedikit tapi terus menerus. Tunda dengan tekad. Pokoknya harus hafal Al-Quran. Terima kasih, semoga manfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.